Halo sahabat SDK Cerita, jumpa lagi dengan saya. Semoga yang nonton selalu sehat dan bahagia. Langit sore itu mendung, awan kelabu menggantung tanpa malu, seolah turut merasakan duka yang tak terucap. Di depan gerbang sebuah panti asuhan tua, berdiri seorang bocah laki-laki berumur 7 tahun. Namanya Dika, wajahnya pucat, matanya sembab, di tangannya tergenggam foto kusam. Satu-satunya peninggalan dari kedua orang tuanya, ayah dan ibu yang kini telah tiada. Dunia Dika runtuh dalam sekejap. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan maut. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa mereka pulang dari pasar, tertawa bersama, membawa camilan kesukaan Dika. Tapi takdir berkata lain. Truk besar kehilangan kendali, dan dalam satu tabrakan keras, segalanya berubah. Dika tak menangis saat diberitahu. Ia hanya diam, memeluk boneka kecil pemberian ibunya, seolah masih menunggu ibu bangun dan mengusap rambutnya sambil berkata, "Semua baik-baik saja, Nak." Tapi malam berganti, dan pagi datang, kenyataan tetap sama. Orang-orang dewasa membawanya ke panti asuhan. Tak ada keluarga lain, tak ada yang datang menjemput. Ia benar-benar sendiri. Hari-hari di panti asuhan bukanlah pelarian dari luka, bukan juga tempat penyembuhan, hanya atap untuk berteduh dari hujan, dan tembok-tembok sunyi yang mengurung tangisan. Anak-anak lain bermain, tertawa, bertengkar, lalu berbaikan. Tapi Dika memilih diam. Ia duduk di pojok ruangan, menggambar langit biru dengan krayon, meski langit di luar selalu terlihat abu-abu. "Kenapa kamu gak main sama mereka, Dika?" tanya Bu Mirna, salah satu pengasuh. Dika hanya menggeleng, tak ada kata, hatinya tertutup, jiwanya rapuh. Malam-malamnya sunyi, ia tak pernah menangis di depan orang lain, tapi bantalnya selalu basah. Ia memeluk foto orang tuanya setiap malam, berharap bisa bertemu mereka dalam mimpi. Namun Tuhan pun terasa terlalu sunyi untuk menjawab doanya. Tahun berganti, Dika tumbuh menjadi remaja yang tenang dan cerdas, tapi tetap pendiam. Ia dikenal tak pernah mengeluh, walau sepatu bolong, perut lapar, atau nilai-nilai sulit diraih. Ia tahu, hidup tak akan memberinya kemudahan, dunia tak akan bersimpati. Jadi ia belajar keras, lebih keras dari siapapun. Saat teman-temannya dijemput keluarga angkat saat liburan, Dika hanya berdiri di balik jendela, menatap mobil-mobil pergi satu persatu. Pernah sekali ia bertanya, "Bu, kenapa nggak ada yang mau angkat aku jadi anak?" Bu Mirna menatapnya dengan mata berkaca. "Ia tak punya jawaban pasti, karena kamu terlalu kuat, Dika. Mungkin Tuhan tahu kamu bisa bertahan, bahkan sendirian." Jawaban itu membuat Dika tersenyum kecil, lalu kembali ke kamarnya yang sunyi. Dika mulai bekerja paruh waktu saat duduk di bangku SMA. Pagi ia sekolah, sore ia menjadi tukang cuci piring di warung makan. Malamnya ia belajar sambil melawan kantuk. Ia menabung sedikit demi sedikit dengan harapan bisa kuliah. "Untuk apa kamu kerja keras begini, Dika?" tanya salah satu pengurus. "Biar bisa bantu anak-anak lain yang gak punya siapa-siapa kayak aku." Jawaban itu lahir dari luka yang dalam. Tapi justru dari luka itulah lahir kekuatan yang luar biasa. Dika akhirnya lulus SMA dengan nilai terbaik. Ia diterima di Universitas Negeri lewat jalur beasiswa penuh. 4 tahun kemudian, Dika berdiri di depan kelas kecil, mengenakan kemeja putih lusuh, wajahnya bersinar oleh cahaya semangat. Ia kini menjadi pekerja sosial, mengabdikan dirinya di panti-panti asuhan, memberi motivasi dan harapan pada anak-anak yatim dan terlantar. Ia tak pernah melupakan siapa dirinya, ia tak pernah melupakan malam-malam sunyi, rasa kehilangan, atau doa yang tak pernah dijawab. Tapi ia juga tahu, Tuhan tak pernah benar-benar diam. Ia hanya memberi waktu untuk tumbuh, untuk memahami, untuk menguatkan. Sore itu, Dika kembali ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Kini ia berdiri di depan gerbang yang sama, tapi bukan sebagai bocah yang ditinggalkan. Ia datang sebagai seseorang yang telah menaklukkan luka. Ia memandang langit, masih mendung, tapi kali ini, Dika tak membencinya. Ia menatap langit dan berkata dalam hati, "Bu, ya, Dika sudah sampai sejauh ini. Meskipun langit tak lagi biru seperti dulu,
Aku percaya kalian lihat aku dari sana, dan aku akan terus berjalan, menyalakan harapan, untuk anak-anak yang dulu seperti aku. Langit tak perlu biru, selama hatimu tetap menyala. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat.